ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasikin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan aksi nyata 2.3, dan pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi bersama dengan Ibu Yayu Tasliyah, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Gunung Surian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Luar biasa. Keluarga Damang? Alhamdulillah. Oke, semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja ya, Bu ya. Oke. Mohon maaf nih, Bu. Hari ini ada jam ngajar atau seperti apa? Ya, dan nanti setelah istirahat. Oh, setelah istirahat ya. Mohon maaf, saya mengganggu waktunya sebentar, Bu. Jadi saya akan, sebelum melakukan kegiatan supervisi, saya akan melakukan tahapan pra-observasi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, Bu. Oke, siap. Rencananya Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas kapan, Ibu? Bisa saya supervisi itu? Iya, besok, insya Allah besok siap. Oh, besok siap, Bu. Oke. Berarti hari ini saya akan tanya-tanya dulu, Bu, nih, terkait dengan apa yang akan dilaksanakan. Baik, yang pertama, Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada pembelajaran besok itu, Bu? Iya, karena ini berkaitan dengan materi yang sedang dilaksanakan, yaitu tentang description. Terkait untuk besok itu khusus untuk description of person atau mendeskripsikan seseorang. Jadi tujuan pembelajarannya ya nanti itu untuk supaya setelah mempelajari atau melewati proses pembelajaran besok itu peserta didik mampu memahami fungsi sosial, generic structure, dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks deskripsi. Jadi tujuannya adalah mampu memahami fungsi sosial, struktur terhadap teks deskripsi seperti itu. Iya. Nah, oke. Berarti kalau boleh tahu nih, Bu, teks deskripsi itu teks yang seperti apa sih, Bu, dalam bahasa Inggris? Iya, teks deskripsi itu sebuah teks yang menjelaskan tentang sesuatu, dan karena dalam ini adalah seseorang, berarti teks yang menjelaskan tentang seseorang secara detail ya. Jadi mulai dari apa yang terlihat secara fisik dan juga apa yang menjadi karakteristik seseorang tersebut. Jadi dengan mendeskripsikan seseorang ini, walaupun orang yang diberitahu tentang seseorang itu tidak bertemu, tetapi dia mampu membayangkan, oh seperti ini orang yang dibicarakan itu. Jadi bisa menjabarkan lah ya, iya, bahasa kitanya ya, deskripsi secara rinci, berarti seperti itu. Iya, secara rinci. Jadi kalau dengan kata lain itu melukiskan dengan kata-kata. Melukiskan ya. Jadi melukiskan dengan kata-kata. Tapi pakai bahasa Inggris, Bu ya? Yeah, it's of course. Oke. Kemudian dari tujuan yang Ibu tuju tadi nih, yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tolak keberhasilan siswa dapat memahami tujuan dari materi yang akan Ibu sampaikan itu apa? Tolak ukurnya seperti apa? Yeah. Tolak keberhasilannya? Mereka mampu mengungkapkan secara detail, mengungkapkan secara detail tentang seseorang itu. Jadi misalnya dia bertemu dengan seorang, tapi dia tidak tahu namanya misalnya. Bagaimana orangnya? Oh, orangnya seperti ini. Secara fisik dia seperti ini. Secara karakter dia seperti ini. Kemudian orang yang diajak bicara itu akan memahami, oh berarti si bapak ini yang dimaksud gitu. Jadi tolak ukurnya keberhasilannya itu mampu mendeskripsikan seseorang, dan dalam hal ini karena sedang belajar menulis, maka mampu menulis deskripsi tentang seseorang. Oh gitu ya. Berarti nanti tolak ukur keberhasilannya adalah ketika siswa tersebut mampu
menulis dalam menuliskan deskripsi terhadap tentang seseorang. Oke. Nah, dari tujuan yang akan Ibu tuju tadi nih, area pengembangan yang seperti apa sih yang akan Ibu lakukan di kelas? Area pengembangannya berdasarkan tujuan tadi, maka ada beberapa hal yang dilakukan, termasuk juga metode yang dilakukan besok hari itu rencananya akan menggunakan metode inquiry. Atau penemuannya. Jadi nanti akan menayangkan sebuah gambar, kemudian mereka mencoba ini menebak siapa, kemudian bagaimana ciri-cirinya, kemudian mereka akan saya bimbing untuk menemukan bagaimana tujuannya melakukan itu, tujuan melakukan deskripsi itu apa, kemudian apa saja yang digunakan dalam hal ini bahasa ya, atau faktor kebahasaannya, unsur kebahasaannya, kemudian juga kalau menulis itu susunan teksnya itu seperti apa, atau dalam hal ini disebut istilahnya generic structure-nya. Generic structure. Kemudian juga akan menggunakan media yang saya sudah siapkan di sini, yaitu PowerPoint. Kemudian juga ada. Jadi bentuk tayangan gitu, Bu ya? Iya. Karena kan ini berhubungan dengan diferensiasi, nanti ada tayangan, ada gambar, ada video, dan juga ada kertas teks yang akan dibagikan. Jadi sesuai dengan gaya belajar mereka gitu, Bu ya, menyesuaikan dengan ini medianya. Iya, betul sekali. Oke, baik, Bu. Kemudian strategi apa nih yang akan kira-kira Ibu lakukan di kelas nih, strateginya dalam melaksanakan tujuan tersebut, Bu? Ya, karena tadi dengan inquiry terbimbing, mereka memerlukan kolaborasi berdasarkan gaya belajar, kesiapan, kemudian minat, supaya mereka mempunyai satu kerjasama yang baik, bagaimana memahami suatu materi gitu. Jadi mungkin satu di antara kelompok itu gaya belajarnya dengan visual, jadi mereka akan melihat video atau gambar. Sementara yang auditori, dari video itu ada suara, mereka akan mendengar suara gitu. Kemudian yang kinestetiknya itu dengan berdiskusi dan juga menulis. Menulis juga, oke. Berarti dengan strategi yang akan Ibu laksanakan, yang mudah-mudahan bisa tercapai lah tujuan pembelajaran tadi, Bu ya. Ya, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan apa yang akan Ibu laksanakan besok di kelas itu sesuai dengan apa yang harapan Ibu, dan mudah-mudahan ya siswanya juga bisa mencapai itu, Bu. Gitu, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan besok lancar. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this class so clean. Thank you very much. Siapa yang datang duluan ke sini tadi? Siapa? Muhammad? Oh ya, Giant. Giant, please lead your friend to pray before we start to study. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Okay, thank you, Giant. I want to check the attendance. Who isn't present today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Julia. How is Julia? Alpha. Anyone else? That's all? Cukup itu Julia saja? Oke.
Okay, thank you. Okay, good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Are you ready to study now? Ready. Okay. Before we go on to the next our materi, I want you remind the last meeting. Saya ingin kalian mengingat kembali pertemuan kita yang terakhir. Kita belajar tentang apa? Description text. Ya, description text. Do you remember what is it? Description text. Maybe you can open your note. Mungkin boleh dibuka catatannya. What is it? Description text. Oke, Muhammad bacain. Description text. Is a text which say what a thing is like. Oke, description text is a text that which say what things is like. Jadi description text itu teks yang mengatakan atau menceritakan sesuatu itu seperti apa ya. Oke, I have something here. Have you ever read or listened or watched video about description of person? Pernahkah kamu membaca atau mendengar atau menonton video tentang deskripsi seseorang? Pernah nggak? Membaca pernah? Oh, ever. You have ever read. Mendengar? Pernah. Mendengar? Menonton? Mungkin di film, mungkin di sinetron. Mungkin pernah tapi lupa ya. Oke, yang kedua, what is described about the person? Jadi apa saja yang dideskripsikan tentang orang itu? Sifat, wajahnya, apalagi? Badannya, terus apalagi? Kulitnya, apalagi? Rambutnya, hidungnya, matanya. Ya, sebenarnya kita udah pelajari itu ya waktu di pertemuan yang lalu tentang ciri-ciri fisik seseorang. Coba dibuka catatannya. Tentang ciri-ciri karakteristik atau sifat seseorang. Di pertemuan lalu. Yang ada curly hair, gini, ingat nggak? Yang curly hair, yang rambut keriting, yang little eyes. Ciri-ciri fisik. Nah, ada kan? Ada. Kemudian yang karakteristik, yang sifat-sifat. Yang kind, attractive. Ada yang dilatihan kan? Yang dilatihan. Yang di kolom-kolom. Matching, menjodohkan. Ada? Ketemu? Yang care, shy, honest, angry, good, cheerless. Yang ada lagi bad, kind, selfish, friendly. Ketemu? Ya, yang sifat-sifat itu ada di latihan. Kemudian yang ciri-ciri fisik ada di catatan. Udah ketemu? Udah. Oke, jadi itu yang dijelaskan dalam description tentang seseorang. Yang ketiga, do you think what is the text
audio or video that describe person use for word. Jadi untuk apa teks deskripsi itu untuk apa? Untuk mengetahui ciri-ciri seseorang. Ada yang lain? Nih kita ngomong tentang ciri-ciri seseorang. Saya tadi ketemu seseorang tapi yang nggak tahu namanya. Orang itu tinggi, rambutnya itu lurus, kulitnya sawo matang. Kayaknya dia guru deh. Bapak-bapak, laki-laki, guru di SMP, tinggalnya di Talang Ujung. Kayaknya dia guru matematika deh. Oh iya, Pak Nasikin. Nah, tujuan saya mendeskripsikan itu untuk apa? Supaya tahu. Untuk memberitahu seseorang tentang ciri-ciri fisik. Oke, to describe someone about someone else. Ngasih tahu atau mendeskripsikan tentang seseorang kepada orang lain. Nah, tadi kan ada teks ya. Teks itu yang kita baca di teks. Yang kemarin juga ada tentang Edos Book, masih ingat? Ya, kemudian aja juga teks tentang rumahnya Dayu. Ya, itu dalam bentuk teks. Kemudian dalam bentuk dalam bentuk audio atau yang didengarkan, seperti yang barusan saya sampaikan ciri-ciri tentang Pak Nasikin. Itu audio ya. Kemudian video itu penayangan. Nah, mana yang menurut kalian lebih mudah atau mana yang menurut kalian paling disukai tentang teks deskripsi itu? Apa berbentuk tulisan, ataukah yang didengarkan, ataukah yang ditonton? Siapa yang suka dengan tulisan? Dengan membaca tulisan, siapa? Kalau ngedengerin, didongengin gitu, siapa? Siapa yang suka nonton? Oke, jadi itu cara kita belajar sebenarnya ya. Ada yang belajarnya itu dengan cara membaca, melihat. Ada yang dengan mendengarkan, ada yang melihat gerakan. Ya, itu cara kita belajar. Nah, nanti juga di sini kita akan mengkolaborasikan gaya belajar itu. Setelah saya mengetahui tentang hal itu, kita hari ini punya tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Setelah mengikuti pembelajaran, Iya, pada dasarnya sebenarnya sama semua teks deskripsi ya, udah kita pelajari. Ada fungsi sosial atau the purpose of the text, the social function itu sama. Atau ada juga strukturnya. Struktur itu apa? Kemarin yang ada dua itu? Susunan teks. Ada dua. Yang pertama identification, yang kedua description. Nah, ini juga di dalam hal ini, dalam description of person juga sama sebenarnya. Kemudian juga ada unsur kebahasaan atau bahasa yang digunakan ya. Saya ingin kalian melihat ini. Oke. Do you know who is them? Kalian tahu siapa mereka? Oke. Who is them? Siapa saja mereka itu? Oke. Alan and Ilan. Are you sure that Alan and Ilan? Which one Alan and which one Ilan? Yang mana Alan, yang mana Ilan? Ayo. Who is it? Ilan. And it? Alan. How do you know that he is Ilan and he is Alan? How do you know? Bagaimana kamu tahu kalau itu Alan, kalau ini Ilan? Dari wajahnya. Wajahnya gimana? Hah?
Ya, kalau Alan gimana? Kalau Ilan gimana? This is Ilan, right? Ya, benar nggak? Ini Ilan. Yang di kelas ini Ilan apa Alan? Alan, berarti ini yang di kelas ini. How do you know that he is Ilan? Hah? Kumis. Alisnya gimana? Lebih tebal siapa? Lebih tebal Ilan. Matanya gimana? Alan lebih sipit. Benar begitu, Lan? Yang paling spesifik kemarin kan bahwa specifically ya, secara spesifik. Nah, yang paling spesifik di sini apa? Do you know what is it? There is spot in Ilan. There is spot, little spot. Ya, ada spot kecil di sini. Tai lalat lah. Oke, berarti itu spesifiknya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita buat dulu kelompok belajarnya. Karena kita mulai dengan belajar berkelompok. Kalian berkelompok dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda gaya belajarnya setelah kita lihat tadi. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu kelompok 4, 5, 6, 7. Ini teks yang isinya ada di dalam video di depan itu. Kini penuh. Oke, tadi siapa yang suka nonton video? Siapa yang suka nonton video tadi? Oke, are you ready to watch this video? Siap nonton videonya? Hi, my name is Laura, and I'm 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. I have long, curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red, so I love wearing black clothes. Okay, did you got it? Okay, what the information from the video? Informasi apa yang ada di video? Do you need to repeat again this video? Please pay attention ya. Diperhatikan. Hi, my name is Laura, and I'm 15 years old. I'm an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. I have long, curly blonde hair and blue eyes. Okay. Do you got it? Kalian dapat informasinya? Oke, apa saja yang diinformasikan di situ? Warna favorit, apa lagi? Ciri-ciri rambut, ciri-ciri fisik, hobi, terus umur, apa lagi? Yang paling pertama apa? Nama. Who is this person? Siapa orang yang tadi itu? Laura. Okay, you can check the text. Kalian bisa cek di teksnya. Sekarang, berdasarkan informasi itu dikaitkan dengan description text yang kita pelajari. Nah, silakan kelompokkan teks itu
Apa saja yang ada di dalam teks itu tadi tuliskan di lembar ini ya. Silakan. Pertama, yang kalian dapat itu apa? Nah, tuliskan semuanya. Silakan. Number one is, ya, tulis, langsung tulis. Ayo nulis, ya, oke, dapat satu. Setelah itu ada umur. Ya, apa umur bahasa Inggrisnya? Siapa yang nggak ada kamus? Ini nama. Nah, ini nih apa namanya? Oh, umur. Lanjut, yang ketiga itu ada tadi Ibu bilang apa? Optimistik dan energik itu termasuk ke dalam golongan? Ya, apa? Oke, good. Lanjut. Nah, ini energik ini termasuk apa? Energik, optimistik ini termasuk apa tadi Ibu bilang? Oke, minimal kalian mendapatkan 5 poin di sini ya, dari sini ya. 6 lebih baik. Minimal 5 poin. Sudah ada yang dapat 5? Oke, have you got it? Sudahkah mendapatkan 5-5-nya? Oke, kelompok mana yang sudah? Kelompok 7. Kelompok 5. Jangan takut ya, biasa. Jangan takut, nyantai aja. Kita sedang belajar. Kelompok 4 dapat? Udah, kelompok 5? Baru dapat berapa? 3. Kelompok 6? Oke, stop. Kita presentasikan yang kuat. Oke, who want to try first? Siapa yang mau coba duluan? Aisyah. Tegar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tegar Setiawan, 7 group. Oke, bacakan. Oke, read it. Number 1, name. Oke, name. Number 2, old. Old. Oke, number 3. 3, karakteristik. Oke. Number 4, hobi. Number 5, favorite color. Oke. Color. That's all? Sudah selesai? Oke, thank you. Give a plus. Want to try the second. Siapa yang mau mencoba yang kedua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is from group 3. From group 3. Ya, bacakan. Oh ya, baik. Kelompok 4. Lama kelompok satunya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, from group group 4. Oke. Name and then yes, all. What? Louder. Ngomongnya lebih keras. Oke. Energetic and my favorite color is red. Physical, I have long, blonde. Oke, dan yang terakhir hobi. Oke, thank you. Oke, kelompok 6. Kelompok 6 dulu. Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gatot Susianto from 6 group. Oke. Number 1, years. Number 3, characteristic, optimistic and energetic. Number 4, hobby, dancing, reading books, playing volleyball and cooking. Number 5, work, physical, memory, hair and blue eyes. Number 6, favorite color. Oke, thank you. Next.
Berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Igi Geni Kurniawan From from Bukit Dua. group 1. Number 1. Number 1, name. Number 2, age. Okay. Number 3, hobby. Number 4, hair. Okay. Number 5. Number 5, favorite color. Oke, thank you. Next, 3 kelompok lagi. Oke, kelompok 2. The group 2. Ya, yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasikan semuanya. Kita lihat description text of version. Nah, di sini yang harus kita cakupan yang harus ada di dalam text description yang termasuk ke dalam tujuan pembelajaran kita tadi, description text, this is version. Ini sebutkan orangnya. Who is she? Siapa tadi? Laura. Jadi kamu bisa menulis description text dengan cara menggambar seperti ini boleh, atau dengan cara teks yang kayak buat kamu yang kayak baca tadi ya. Ya. Jadi di sini tulis Laura. Kemudian definitionnya itu Laura siapa? Ada umurnya tadi sebutkan. Kemudian di dalam ini juga harus jelas the purpose of the text. Tujuan dari teks itu untuk apa tadi? Memberitahu tentang ciri-ciri seseorang. Nah, sebutkan tadi ciri-cirinya ada termasuk umur, karakteristik, ada hobi, ada favorit color, oke. Ada physical appearance atau ciri-ciri fisik. Nah, dalam menuliskannya harus berdasarkan generic structure. Generic structure kemarin itu dibagi dua. Yang pertama identification, yang kedua description. Identification-nya tadi berisi nama, karena identification itu adalah menyebutkan siapa yang akan dideskripsikan. Oke, kemudian baru description-nya tadi mulai dari age atau usia. Kemudian apa lagi? Karakteristik, and then hobby, and then favorite color, and then physical appearance. Ya, jadi yang bisa dideskripsikan itu antaranya 5 hal. Tapi boleh 1 hal saja, boleh fisik saja, boleh gitu ya. Oke, tetapi yang paling mewakili itu fisik. Yang lainnya boleh tidak ada, tapi yang paling wajib harus ada itu physical appearance, karena itu merupakan deskripsi atau hal yang utamanya. Kemudian yang harus diperhatikan juga language feature. Language feature di sini kemarin ada verb 1, kemudian ada to be. To be-nya ada 2, apa? M is, ada 3 M is are, kemudian yang verb 1 atau verb 1 yang memakai S, ya. Kemudian ada adjective. Adjective itu kata sifat, baik yang sifatnya terlihat, baik yang sifatnya terasa. Yang terlihat seperti ciri-ciri fisik, yang terasa seperti karakteristik. Oke, this is pengertiannya. Diingat lagi bahwa description text itu
yang mendeskripsikan seseorang. Say a person is like. Seperti apa? What is Laura like? Seperti apa Laura itu? What does Laura look like? She Okay, she have long hair, curly. She have long curly blonde hair and she has blue eyes. Katanya dia mempunyai rambut yang panjang, bule, dan curly, keriting. Kemudian matanya biru. Oke, tujuannya tadi yaitu untuk mendeskripsikan seseorang secara spesifik, to describe someone specifically. Nah ini generic structure-nya tadi, bagian pertama harus menyebutkan orang yang akan dideskripsikannya, bagian yang kedua menjelaskan seperti apa atau bagaimana orang tersebut. Nah ini language feature. Unsur bahasa yang digunakan menggunakan simple present tense. Cirinya itu ada verb 1 atau verb 1 yang ditambahkan s atau es. Diingat lagi ya pelajaran kemarin, ternyata jurus itu dipakai untuk ini, untuk materi ini. Kemudian to be-nya menggunakan am, is, are. Kemudian juga menggunakan adjective. Adjective itu kata sifat. Nah ini adjective yang berhubungan dengan description of person. Yang pertama, physical appearance, berbicara tentang wajah. Nih wajahku seperti apa? Bulat, oval, kotak? Oval. Kemudian ada hair, ada eyes, nose, body, postur. Postur itu tinggi, pendek gitu. And then skin, the color of skin, dark or light ya. Kemudian karakteristik tadi udah disebutkan. Bagaimana karakteristik Laura? How the characteristic of Laura? Energetic person. Kemudian optimistic ya. And then ada yang menyebutkan berhubungan adjektif itu yang menyebutkan tentang psikologi yang berhubungan dengan perasaan ya. Happy, sad, disappointed, angry. Kemudian juga dengan mind. Mind itu sifat, kind, good, polite. Kemudian age, umur. Kalau umur Laura tadi disebutkan how old Laura? 15 years old. Nah, 15 years old itu termasuk young, old, teenager, child, atau baby? Teenager atau remaja. That's good. This is the other example of the text. Ini ada angka 1 di tanda tanya, angka 2 di tanda tanya. Kira-kira itu apa isinya? Number 1, what is it? Apa tadi? Yang 2 tadi? Yang 2 tadi apa? Okay, that's good. Identification. Who is identified here? Siapa yang diidentifikasi di sini? Honey. And then the second part. Yang kedua, bagian yang kedua apa? Description. Yang dideskripsikan di sini apa saja? Lihat ada warna yang berbeda-beda. Kalau hijau ini kira-kira apa ini? Pretty, beautiful, black, long hair, slim, rounded, tall. Apa? That's good. Physical appearance. Kemudian ada yang ini nih. Ini kata kerja ini. Love, sing, dance, help. Berhubungan dengan
Si, sikap atau yang dilakukan. Okay, I want you to read for a few minutes the text. Silakan dibaca sebentar teksnya. Finish? Sudah bacanya? Okay. This is Honey. Honey is pretty, has oval face, rounded eyes, pointed nose, beautiful black long hair. Her skin color is fair. She has slim body and she is quite tall. She is 155 cm tall. Ini berhubungan dengan ciri-ciri physical appearance. Dia itu cantik, dia itu mempunyai wajah yang oval, matanya bulat, hidungnya mancung, rambutnya hitam panjang dan indah, cantik, kulitnya not like me. Ya, putih atau cerah ya. She has slim body. Posturnya langsing, and quite tall. Agak tinggi. Kalau ada quite itu agak ya, agak tinggi. Ya, sekitar ini. Tingginya sekitar saya. Ini physical appearance, ciri-ciri fisik. Nah, ini kegiatan. Nah, ternyata selain yang dijelaskan tadi, untuk mendeskripsikan tadi bukan hanya usia, sifat, terus apa tadi? Hobi, kesukaan. Nah, ternyata juga yang dilakukan, kebiasaan ya. Honey really loves. Tadi berhubungan dengan verb 1 yang ditambahkan S tadi, loves to sing. Honey sangat suka menyanyi and dance dan menari. Kalau sangat suka berarti bicara tentang hobi. She joins the dance club as her extracurricular activity at school. Dia bergabung dengan klub menari di aktivitas kulikuler sekolahnya. She is smart. Nah, ini sifat smart. Apa smart? Pintar. And friendly. Ramah. She often help me. Dia sering menolong saya to do my homework. Mengerjakan PR and always respect. Menghormati elders yang lebih tua. Everyone love her. Semua orang menyukainya. Okay. Any question until now? Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Oke, ulangi sekali lagi. This is description text. The generic structure of description text is identification and description. In description text, using simple present tense. Simple present tense is use verb 1 or verb 1 that add s in the end of the words. Verb 1 yang ditambahkan s. Ini contohnya, ini contohnya. Ini contoh dari simple present tense. Oke? Ya, ini kata kerja simple present tense. Oke? Kemudian ini cirinya lagi. Oke? Ada is. Is. Kemudian adjective, kata sifat.
kata sifat, semua yang hijau ini adalah kata sifat. Baik sifat yang terlihat atau sifat yang terasa. Oke? Any question? Cukup? Nah, di balik kertas yang tadi, yang ini, I want you to make a description text about one of them. Buatlah description text tentang salah satu dari mereka. Kamu mau buat my friend Alan atau my friend Ilan. Buat descriptionnya seperti apa? Boleh minimal 2 ya, minimal 2. Salah satunya harus ciri-ciri fisik, yang keduanya boleh yang lain. Boleh hobinya, boleh karakternya, boleh kesukaannya, boleh makanan kesukaannya, boleh warna kesukaannya, boleh ya. Tapi tapi nanti kalian harus mengerjakan lembar kerja ini dulu. Silakan diskusikan. Di sini juga ada ya. Nih, di sini juga ada. Nanti esainya kalian buat karangan description text tentang salah satu dari Ilan atau Alan. Nggak, nanti disatukan. Isinya di sini ya. Iya ya. Sorry, I'm sorry. Ditulis di kertas yang pertama kali diberikan. Jadi nomor 1 tulis jawabannya saja. Di sini. Tadi kan ini udah ada ya. Nah, di bawahnya tulis pilihan ganda. Multiple choice. Number 1 until number 10. Kemudian dibaliknya nanti baru karangan tentang Alan atau Ilan. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan diskusikan, jawab pertanyaannya. Waktunya 10 menit. Description text is, kan ada di catatannya. Yang ada di deskripsi Ya. Oke, lanjut. Apa nomor 1? Apa mau nomor 3 dulu? Nomor 1 itu pengertiannya ya? Yes. Enggak, tulis jawabannya saja ya di lembar yang pertama. Di lembar yang ada tulisan tentang Laura itu, tulis jawabannya saja, hurufnya saja A, B, C atau D. Ayo. Tulis di sini sayang, tulis. Apa A, B, C atau D? Sok bantuin temennya dong. Bagi tugas. Terus ditulisinnya lo kan habis ini aja. Iya betul.
Oke, the time's up. Waktunya sudah habis. Yo. But it's okay. You can do the text in your home. Jadi kalian bisa mengerjakan tugasnya di rumah. Silakan dirapikan, kita selesaikan sampai sini. Thank you for your attention. Yang pinjam kamus boleh dikumpulkan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sebelum kita akhiri, hari ini kita telah belajar tentang describe of person atau mendeskripsikan tentang seseorang. Describe atau description text of person. Tadi description text ada berapa bagian? Wah, apa itu? Identification dan description. Identification isinya apa? Orang yang akan dideskripsikan, menyebutkan orang yang akan dideskripsikan. Description isinya apa? Isi apa itu isinya? Deskripsi tentang ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Fisik, apalagi? Karakter, hobi, favorit color. Terus? Tadi si Hani tadi apa? Kebiasaan. Terus unsur bahasa yang digunakan? Simple present tense. Ciri simple present tense itu ada verb 1 atau verb 1 yang ditambah s atau es. Kalau to be-nya ada 3, yaitu am, is, are. Kemudian juga menggunakan adjektif atau kata sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang bisa dilihat atau yang dirasa. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Oke. How do you feel now? Bagaimana perasaanmu sekarang? Hah? Happy or tired? Happy atau capek? Capek. Bagaimana belajar dengan cara begini? Seru. Oke, thank you. Jadi kita akhiri saja. Karena tadi udah dibuka oleh Giant, kita tutup oleh Muhammad. Silakan berdoa untuk menutup pelajaran kali ini. Semuanya siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Action please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please come back to your class.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana akan menggali beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kami laksanakan kemarin. Dan pada kesempatan kali ini di sini sudah ada Bapak Jarwono selaku pengajar praktek saya dan Ibu Yayu Tasliah sebagai observer yang kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Oke. Sangat sehat. Ya. Kita bertemu kembali. Tujuan kita melakukan kegiatan pasca observasi ini adalah mereview, merefleksikan kegiatan yang sudah kemarin Ibu laksanakan di kelas. Seperti itu, Bu. Iya. Ya, sehingga nanti ke depannya mungkin ada rencana pengembangan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Ibu selanjutnya. Iya. Ya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dulu nih, Bu, ke Ibu atas kesempatan kepada saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Ya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih karena saya juga diberi kesempatan untuk melakukan observasi itu, sehingga saya mungkin menemukan hal-hal baru dari yang sebelumnya saya pernah lakukan. Ya, gimana perasaan Ibu kemarin ketika pembelajaran? Sangat luar biasa, lebih bersemangat, lebih anak-anak juga lebih antusias kelihatannya, dan walaupun mungkin masih ada yang malu-malu, tapi itu lebih dari yang biasanya. Oh gitu, lebih dari biasanya, Bu, ya? Iya. Ya, berarti menyenangkan lah kemarin tuh ya. Oke. Kemudian dari pembelajaran tersebut, kira-kira menurut Ibu nih sudah sesuai belum sih dengan tujuan yang kemarin ingin Ibu capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah saya yakin tercapai. Saya lihat anak-anak juga mendapatkan apa yang saya maksud, mulai dari pemahaman, memahami fungsi sosial, kemudian generic structure dari sebuah teks, juga unsur kebahasaan, dan untuk penugasannya membuat description text itu juga sudah saya lakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat. Dan kegiatan-kegiatannya juga sudah tercapai sesuai dengan tujuannya. Kira-kira menurut Ibu ada nggak sih kendala yang membuat Ibu terkendala dengan kegiatan yang kemarin Ibu lakukan di kelas? Mungkin karena ini kan pelajaran bahasa Inggris, seharusnya kan setidaknya 50-50 ya bahasa Inggrisnya. Tetapi karena kemarin itu yang menjadi pembelajarannya anak kelas 7, dan waktu SD-nya mereka tidak mendapatkan bahasa Inggris, jadi tidak 50-50, mungkin 70-30, tapi cukup membuat mereka memahami. Dan untuk mereka sendiri, kosakatanya yang terbatas itu yang membuat saya harus seperti mengucapkan 2 kali dengan bahasa yang berbeda gitu. Itu hanya terkendala dari segi bahasa saja berarti, Bu, ya? Dan kemudian dari segi bahasa itu akhirnya mereka harus memahaminya lebih lama gitu, karena saya juga harus mengulang 2 kali, akhirnya terbentur dengan waktu, sehingga waktu manajemen waktunya mungkin harus nantinya ke depannya harus diperbaiki lagi, karena kemarin itu akhirnya tidak selesai pas pengerjaan tugas membuat teks deskripsinya. Tapi kemarin anak-anak keaktifannya seperti apa, Bu? Ya, kalau dibanding dari biasanya kemarin itu lebih baik, lebih aktif, dan yang berani juga sudah muncul lebih banyak lagi dari per kelompok itu. Oke. Tapi kemarin sudah saya lihat nih unsurnya dari 3 unsur itu sudah nampak semua, Bu. Mulai dari tujuan pembelajaran,
Ibu sudah mulai mencapai tuh, oh tujuan pembelajarannya disampaikan dari awal, dari kegiatan awal itu Ibu sudah menyampaikan tujuan. Kemudian Ibu juga melakukan review materi sebelumnya Bu ya, dari materi-materi sebelumnya dengan menyampaikan kepada siswa. Jadi ada review. Kemudian proses pembelajaran juga sangat kontekstual kemarin tuh Bu. Jadi Ibu menggunakan percontohan siswa yang ada di kelas itu, dan mungkin menurut anak itu hal yang menarik ya Bu, seperti itu. Nah, kemudian Ibu juga kemarin melakukan proses inquiry terbimbing, betul Ibu ya? Betul sekali. Ya. Gimana tuh inquiry terbimbing kemarin? Kemarin itu kan dimulai dengan penayangan video ya, kemudian saya memberikan kesempatan mereka untuk mencari apa-apa saja yang harus ada di dalam teks deskripsi. Kemudian saya bimbing dengan pertanyaan-pertanyaan mulai dari awal kemunculan video itu, si tokohnya berbicara apa yang dikatakannya, kemudian stepnya apalagi, dan pada akhirnya mereka paham, oh ternyata membuat deskripsi ini yang pertama harus dilakukan atau ditulis atau diucapkan itu memperkenalkan tokoh yang akan dideskripsikan. Baru kemudian menyebutkan ciri-ciri atau sifat-sifat ataupun kebiasaan, hobi dan lain sebagainya. Dan itu sangat mengena menurut saya. Sangat mengena Bu ya. Mereka Jadi langsung paham gitu setelah ternyata begini. Jadi dengan kontekstual, materinya kontekstual, ada dekat dengan mereka, mereka malah lebih paham, mungkin mudah lebih mudah paham, memahami ya. Gitu ya. Kemudian pembelajaran kemarin kan berusaha untuk kolaborasi Bu ya. Ya betul. Ya. Gimana kompetensi sosialnya nih? Kemampuan berelasinya sudah kena ya? Ya sudah kena, walaupun masih ada yang seperti malu-malu, kemudian yang masih menggunakan bahasa sendiri, kemudian juga masih kayak kedaerahannya gitu, masih melekat gitu. Tapi untuk pembelajaran ke materinya mereka cukup masuk menurut saya. Ya. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi nih Bu, gaya belajar. Kemarin Bu gimana nih memunculkan gaya belajar? Iya, pada awal pembelajaran saya memberikan pertanyaan tentang apa yang mereka suka, apakah mereka suka dengan teks, membaca teks, apakah mereka suka menonton video atau suka melihat gambar. Nah dari situ kita bisa sedikit mengidentifikasi gitu berapa orang yang dengan gaya belajar visual, dengan gaya belajar auditori dan juga kinestetik. Dari situ kita bisa ngambil dari masing-masing gaya belajar itu kita bisa ambil, kemudian kita kolaborasikan dengan yang lainnya, sehingga dalam pembelajaran berkolaborasinya juga pas belajar kelompoknya mereka bisa langsung, oh saya ini pemalu, tapi saya bisa kok. Akhirnya mereka memilih untuk menuliskan, saya aja yang nulis, kemudian ada yang berani dan mereka suka bergerak, akhirnya saya aja yang bicara. Gitu. Oh iya. Jadi saling melengkapi Bu ya. Sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Kelebihannya ya, oke. Nah, dari proses yang sudah kita laksanakan kemarin, sudah Ibu laksanakan kemarin nih, kemudian dari apa yang saya amati juga, apa nih rencana pengembangan kedepannya Bu terkait dengan pengembangan profil pelajar Pancasila? Apakah itu bergotong royong atau bernalar kritis seperti itu Bu? Ya mungkin yang bernalar kritis itu karena ini kan sangat penting ya untuk kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak terjebak ke dalam hoax gitu, tidak terbawa arus dengan mudah gitu. Jadi kemudian untuk proyeknya sendiri mungkin kedepannya akan lebih berkembang lagi, supaya mereka mengenal atau belajar membuat video atau sesuai dengan yang kekinian sekarang ini, seperti mungkin bikin tugasnya video TikTok atau apa gitu. Nah, kapan tuh rencana pengembangan seperti itu Bu? Karena ini sudah mungkin sebentar lagi berakhir semester ini ya, mudah-mudahan semester depan bisa direncanakan, bisa dipraktekkan gitu Pak.
Kira-kira nih untuk pengembangan ke depan, semester depan misalkan, apa yang kira-kira mendukung? Ada nggak yang mendukung untuk melakukan rencana pengembangan tersebut, Bu? Mungkin terkait dengan media atau terkait dengan keadaan siswanya, lingkungannya, seperti itu, Bu. Ya mungkin dengan lingkungan kita yang di desa, yang ada kalanya jauh dari jangkauan seperti sinyal dan lain sebagainya, tapi dengan kolaborasi menurut saya bisa kita bisa merencanakannya dari awal, mungkin seperti karena proyek itu kan biasanya proyek itu dimulai dari perencanaan ya Pak ya. Jadi kita rencanakan apa kendalanya, apa yang harus kita persiapkan, setiap kelompoknya bisa kalau perlu pendanaan ya kita bisa iuran berapa, terus untuk sinyal dan lain sebagainya ya kita bisa usahakan mencari tempat yang memungkinkan gitu. Berarti banyaklah dukungan ya, Iya, dari mulai dari finansial, sosial, iya, ataupun betul. yang lainnya, Bu ya. Dari lingkungan juga mungkin seperti itu tadi ya. Ya, karena kan saya yakin di luar sana, di luar sekolah sana juga sangat mendukung anak-anak untuk maju. Misalnya nggak ada sinyal, kita bisa ke balai desa yang di sana ada wifi Oh, gitu. ada ya. Ya, saya Jadi yakin mereka pemanfaatan juga, lingkungan. iya, mereka juga akan mendukung dan mau gitu membantu kita. Oke. Untuk pelaksanaan pengembangan ke depannya, Bu, boleh nggak nih saya minta waktunya juga untuk ikut berkolaborasi seperti yang kemarin, Bu? Ya, tentu saja saya sangat senang kalau ada acara seperti itu, karena saya juga ada rasa apa ya, ada kayak semangat terus ada saya ingin ada masukan gitu setelah kita melakukan pembelajaran itu, ada sharing nantinya, kemudian kita bisa melakukan pembelajaran itu lebih baik lagi. Ya. Kemudian untuk pengembangan ke depan nih, Bu, kira-kira yang sudah Ibu sampaikan tadi, ukuran keberhasilan ke depannya untuk pengembangan itu kira-kira berapa persen tuh untuk berhasilnya? Saya yakin ada peningkatan. Kalau mungkin kemarin dengan 60%. seadanya itu bisa 50-60 ya, mudah-mudahan 80. Oh, 80%. Ya, 80% bisa Ya. ini tercapai lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan, Bu ya. Ya, jadi ya tetap ke depan kita tetap lakukan pengembangan supaya kita sama-sama mengembangkan kompetensi. Karena di sini juga saya bertanya ke Ibu bukan untuk mencari kesalahan, tapi gimana caranya ibu yang menggali juga gitu kan ya. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi hanya sebagai perantara nih. Ya, sedangkan prosesnya atau solusinya dari Ibu sendiri gitu kan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, Ibu, dari kegiatan yang kita laksanakan pada kali ini? Kesimpulannya, karena kita memulainya dari persiapan, mungkin persiapannya ya juga yang lebih matang ya. Jadi kesimpulannya untuk menjadi berhasil itu pertama itu prepare atau kesiapan kita yang harus dipersiapkan lebih matang. Kemudian saat terjun ke lapangan atau saat dalam pembelajaran itu mempersiapkan anak juga sangat penting di awal pembelajaran, memotivasi, kemudian memberikan arahan apa sih yang akan kita lakukan dengan memberitahu tujuan pembelajaran itu, kemudian apa saja yang akan kita lakukan dan penilaiannya juga seperti apa, sehingga mereka bisa memprediksi, oh saya nanti mau begini, oh saya nanti mau begitu. Terkait dengan dukungan lingkungan alam dari sosial rekan sejawat seperti itu ya, itu juga sangat mendukung dan mungkin perlu juga sharing lagi ke yang lebih luas lagi, bukan hanya antara saya dengan Pak Nasikin, misalnya dengan guru yang lain juga. Saya yakin sharing itu butuh dan itu akan memperbaiki kita dalam hal memberikan pembelajaran. Ya, kita juga harus terus belajar untuk memberikan pembelajaran seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan
apa yang Ibu sampaikan tadi itu dapat terlaksana Amin. dan kita sama-sama mengembangkan kompetensi diri kita, mengembangkan kompetensi sekolah kita, Bu ya. Ya. Dengan keadaan atau dengan modal yang ada di lingkungan kita, ya, dengan keadaan yang seadanya, ya kita bisa memaksimalkan hasilnya seperti itu, Bu ya. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan ke depan pendidikan Indonesia lebih maju. Amin. Ya, mungkin itu saja, Bu, percakapan kita hari ini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama. Apa ada jam lagi setelah ini, Bu? Ini udah jam terakhir sepertinya. Jadi mungkin untuk mempersiapkan besok hari Senin. Oh gitu, Bu ya. Oke. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kegiatan yang kita laksanakan kali ini. Iya. Saja. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi yang hari ini kami laksanakan. Mudah-mudahan apa yang Koci sudah sampaikan itu menjadi sebuah motivasi ke depannya untuk pengembangan pembelajaran di kelas untuk tahapan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.